Santai, janjiku pasti kuberikan. Bangun, bangun, bangun. Aku ternyata tertidur. Bahkan bermimpi pria itu. Cuma pergi sebentar, langsung tertidur. Ini tempat tidurmu? Maaf, aku agak lelah. Sudah. Berbaringlah, lepas celana, buka kaki. Dokter, tirai belum rapat. Siapa yang mau lihatmu? Jangan berlambat kaki di sini. Oke, buka kaki. Kamu ini robeknya parah sekali. Masih muda. Kenapa jadi begini? Aku Lebarkan kaki, aku periksa bawah. Jangan berteriak. Teriak di ranjang pacarmu. Jangan berisik di sini. Sudah bangun. Bayar biaya, jaga perilakumu, jangan keterlaluan. ternyata karena malam itu lupakan, sudah lewat. Aku tak akan bertemunya lagi. Dia itu Masih kurang 800.000. Di mana cari 1 juta ini? Ibu Shen, jangan banyak gerak. Masih demam sekarang. Kamu tak boleh kerja lagi. Tak ada waktu lagi. Tanah ini, Bos Hu hanya menyewakan pada kita 3 bulan terakhir. Untuk selamatkan panti asuhan, kita harus bayar 1 juta. Beli tanah ini. Tapi kita masih kurang banyak uang. Tidak bisa. Aku tak bisa biarkan anak-anak tak punya rumah. Ibu Shen, kamu istirahat dulu. Masalah uang, aku cari cara. pergi. Tuan Chuan, jangan marah. Tuan Chuan, jangan marah. Supervisor, kamu kenapa? Nggak apa-apa. Tamu VIP di dalam mabuk. Jiang Li, kamu kebetulan bawa sup penghilang mabuk. Kamu masuk saja, rawati tamu itu. Tapi itu tamu VIP. Aku tak pernah rawat tamu VIP. Nggak apa-apa. Pertama kali canggung, kedua kali akrab. Begini, aku tambah ekstra untukmu, 3.000 untuk kerja keras. Cepat masuk rawati. 3.000. Aku butuh uang mendesak. Lebih banyak lebih baik. Dia mungkin takkan sulit dilayani ya. Aduh, cepat pergi, cepat. Pergi sana. Tuan Chuan, isi anggur ini
Nenek tua suruh aku masukkan, agar Anda mulai berhubungan. Anda tak terima, maka aku hanya bisa cari gadis muda masuk. Tingkatkan efek obatnya. Tuan, kamu baik. Siapa kamu? Aku pelayan sini. Aku akan usap keringat Anda dan sup penghilang mabuk. Sup itu tak berguna. Kamu pernah? Tuan salah paham, aku bukan yang begitu. Temani aku malam ini. Apapun yang kau mau, ku beri. Tamu VIP yang datang ke sini pasti punya uang. Kalau dia benar bisa kasih uang 800.000. Boleh? Deal. Uangnya, aku suruh asisten transfer. Terima kasih. Dia ke rumah sakit buat apa? Direktur Hen, nenek tua masih nunggu. Oh iya, uang yang kusuruh transfer sudah? Sudah. Sekarang pasti sudah masuk. Ayo, Akun bank Anda telah menerima 800.000 yuan. Uangnya masuk. Aku harus kasih tahu Ibu Shen kabar baik ini. Bos Hu, mohon beri kami waktu beberapa hari, anak-anak masih kecil. Kami benar-benar tak punya tempat. Nyawa anak-anak pengemis ini bukan urusanku. Tak ada uang, pergi, bongkar. Jangan takut ya. Berhenti. Tanah ini ku beli. Ini 1 juta. Cek. Bos, benar ada 1 juta di sini. Jadi sekarang tanah ini milik kami. Benar kan? Bos, tanah ini khusus diminta oleh grup Yinghuo. Kalau diberikan ke dia. Gimana jelasin ke Direktur He? Sudahlah, aku Hu pegang janji tanah ini untukmu. Kita pergi. Kakak Zhang Li hebat sekali. Kita akan punya rumah, tak perlu lagi takut diusir. Zhang Li, baru 3 bulan, dapat dari mana uang sebanyak ini? Jujurlah padaku, uang ini dapat dari mana? Jujurlah padaku, uang ini dapat dari mana? Jangan-jangan kau melakukan hal yang melanggar hukum. Ibu Shen, jangan berpikir macam-macam. Beberapa waktu lalu, aku dapat kontrak besar. Perusahaan kasih komisi 800.000. 800.000? Benarkah? Kau tidak bohong? Tentu benar. Syukurlah. Syukurlah. Ibu Shen, aku lapar. Pengen makan ikan kukus buatanmu. Baik-baik. Anak-anak, ayo pulang. Makan ikan kukus. Ayo. Makan ikan kukus.
Bagus sekali. Rumah bahagia kita bisa terus bahagia. Pengorbananku berharga. Lahan ini kah? Iya, Direktur He. Lahan kecil ini harusnya tak perlu Anda datang. Ayo, masuk lihat. Baik. Wah, kakak hebat sekali. Dia lagi. Direktur He, lahan ini dibeli olehnya. Dia yang beli? Oh iya, namanya Jiang Li. Katanya untuk mengumpulkan uang, dia kerja 5 pekerjaan sehari, pernah jual darah juga. 2 hari lalu cuma 200.000, hari ini sudah 1 juta. Kau bilang aku tak bisa ingkar janji, makanya ku jual. Jadi waktu itu, dia cuma minta 800.000 dariku. Tapi karena Anda datang sendiri, tanah ini pasti untuk Anda. Tenang saja, sekarang juga suruh orang usir mereka keluar. Tidak usah. Ubah rencana proyek, hindari panti asuhan, buat jalan baru. Oh baik, Ayo makan. Coba cicipi. Masih suka rasanya? Jiang Li, ada apa? Jangan-jangan kamu hamil? Tidak. Cuma perutku agak mual. Halo, apa ini Jiang Li? Ini dari grup Yinghuo. Kami ingin memberitahu, Anda telah diterima di Departemen Desain Perhiasan kami. Harap lapor ke kantor Senin depan. Benarkah? Bagus sekali. Tentu saja benar. Selamat ya. Baik, pasti saya datang tepat waktu. Hebat, Ibu Shen. Aku diterima di grup Yinghuo. Grup Yinghuo. Hebat ya. Tentu. Fasilitas grup Yinghuo bagus. Gajinya tinggi, komisinya banyak. Itu adalah surga impian bagi setiap desainer perhiasan. Mungkin aku terlalu khawatir. Xiaoli takkan lakukan hal seperti itu. Akhirnya aku tak perlu lagi bekerja di klub. Nanti malam pulang kerja, aku akan mengundurkan diri. Berdiri. Berbalik. Pukul 2 kali untukku. Aku ada urusan. Tapi aku tidak bisa. Diam saja kenapa? Cepat. Giliranmu. Kenapa Tuan Chuan cari pendukung luar seperti kamu? Satu tembakan ini 500.000. Tuan Chuan kali ini benar-benar akan rugi besar. Cepatlah. Sial. Aku tak satu pun kena. Kalau kalah, mana mampu bayar? Fokus. Hebat, hebat. Memang jagoan Tuan Chuan. Satu tembakan langsung bersih. Gadis kecil. Aku terima kekalahan. Ini 5 juta. Untukmu. Bukan aku yang menang. Berikan uangnya pada Tuan Chuan. Dia sangat butuh uang, tapi menolak uang yang datang. Hei,
Panggil Tuan Chuan, akrab sekali ya. Kalian kenal? Seorang anak orang kaya seperti dia pasti tak mau berhubungan dengan orang sepertiku. Kami tidak kenal. Dia bilang tidak kenal aku? Kalau kalian berdua tidak ada urusan lagi, aku pergi dulu. Gadis kecil ini lari cepat sekali. Banyak mulut. Bawaannya marah sekali. Jatuh cinta ya? Jatuh cinta ya? Tidak tertarik. Iya juga. Gadis kecil seperti itu mana mungkin menarik perhatianmu? Di grup Yinghuo banyak wanita cantik. Bisa pilih sesukamu. Berhenti main. Belum selesai. Sudah dengar? Direktur He datang ke pelatihan karyawan baru kita. Sudah dengar. Dan katanya tubuhnya sangat bagus. Wajahnya juga sangat tampan. Hari ini aku harus tunjukkan yang terbaik, supaya Direktur He suka padaku. Cih, jangan mimpi. Direktur He itu lajang emas. Seleranya pasti sangat tinggi. Bukan orang sepertimu bisa mencapainya. Cih. Aduh, sudah, jangan berisik. Direktur He datang. Direktur He. Ternyata Tuan Chuan. Halo, Direktur He. Kenapa dia di sini? Kenapa dia di sini? Bagaimana dia bisa masuk? Kamu. Jawab pertanyaanku. Kenapa Direktur He tanya tiba-tiba? Iya, sangat menakutkan. Silakan tanya. Setengah tahun lalu, perusahaan di tambang Pagan, Myanmar, menemukan batu 2 kg, batu kasar giok. Setelah diperiksa ahli, ini batu dengan kemurnian dasar mencapai 80%, jenis kaca hijau kaisar bercorak ungu. Giok ini kualitasnya terbaik, tapi ada cacat mematikan. Katakan padaku, bagaimana mendesain giok ini agar jadi berharga? Batu giok ini, banyak desainer ternama tak bisa berikan solusi sempurna. Direktur He, kenapa uji pendatang baru? Benar. Sangat sulit, dan dalam waktu singkat, mana mungkin terjawab. Retakan giok ini atas renggang, bawah rapat alurnya mengalir. Kita bisa ikuti arah retakannya. Ukir Buddha berbaring di atas. Di bagian retakan rapat bawah, ukir 1000 bunga teratai. Posisi bunga ungu tepat di dada Buddha, berbentuk persegi panjang. Bisa dibuat kitab suci di tangan Buddha. Ini cara terbaik pertahankan batu asli, beri makna keberuntungan dan nilai seni, tingkatkan nilai giok maksimal. Kamu hebat sekali. Bagus. Pelatihan lanjut. Jiang Li masuk Yinghuo lewat ujian resmi. Betul, dan dia masuk dengan peringkat pertama sangat luar biasa. Memang sangat brilian. Selain itu, Direktur Hen, apakah Anda pulang jenguk nenek tua? Dokter bilang nenek tidak mau diobati lagi. Siapkan mobil ke rumah sakit. Baik. Padahal belum masa haid. Kok bisa berdarah? Kamu hamil. Apa katamu? Aku hamil. Tapi aku sekarang tak bisa menghidupinya. Dia lahir nanti hidup susah denganku. Aku juga tak bisa cari Direktur He. Direktur He akan kira aku bermaksud lain. Sayang. Maaf. Semua salah, Ibu. Tapi Ibu sekarang benar tak mampu. Bisa jaga kamu. Dokter. Saya mau janji operasi aborsi.
Kamu tak mau anak ini? Sudah yakin? Suamimu mana? Saya tak punya suami. Sudah saya janjikan. Operasi aborsi jam 4 sore. Bayar dulu, lalu operasi. Kenapa dia ke rumah sakit lagi? Masih di OBGYN. Direktur He. Baru saja. Apakah ada gadis Jiangli yang datang? Ya, ada. Sedang tulis rekam medisnya. Dia kenapa? Direktur He, Anda. Apa hubungan Anda dengannya? Dia adalah tunangan saya. Ah, dia hamil, kamu tak tahu? Dia datang untuk aborsi hari ini. Apa? Lari kemana? Halo Xiaoyu, cek sebentar. Jiangli sebenarnya di mana? Ya, Biaya aborsi 1.800. Tapi aku sekarang 1.000 yuan saja tak ada. Jika tunggu bulan depan, gajian baru lakukan. Pasti ketahuan Ibu Shen. Dia pasti kecewa padaku. Apa harus kulakukan? Direktur He lokasi Jiangli ketemu. Ayo. Oke. Dengar dulu. Operasi 380. Cuma aborsi, tanpa bius. Semua komplikasi pasca operasi. Tanggung sendiri. Ngerti? Ngerti. Sayang. Maaf. Kenapa nggak angkat telepon? Gas lagi cepat. Dokter. Operasi ini. Beneran berhasil? Tenang. Kayak kamu. Cewek aborsi diam-diam. Setahun. Nggak 1.000. Ya 800. Lepasin. Kalian ngapain? Cewek. Pasti ngalamin ini. Santai. Percaya. Aku atur. Rapi dan bersih. Dokter, aku nggak jadi. Aku nggak operasi. Nggak jadi. Telat. Janinmu. Udah dipesan. Hahaha. Tolong! 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 Berhenti. Direktur He. Maaf. Aku terlambat. Kalian mau apa? Bawa ke polisi. Aku takut. Jangan takut. Aku di sini. Aku antar pulang. Direktur He. Dalamanku masih di dalam. Sudah disterilkan. Ganti saja. Terima kasih, Direktur He.
Direktur He, aku sudah siap. Kamu nggak mau bilang apa-apa? Soal hamilmu, kenapa nggak kasih tahu? Kamu sudah bayar. Nggak perlu tanggung jawab. Lagi pula, kita beda dunia. Aku nggak mau anakku lahir menjadi anak di luar nikah dari keluarga kaya. Anakku. Bagaimana mungkin anakku disebut anak haram? Lahirkan saja dia. Aku akan menikahimu. Tapi, Tidak ada tapi. Aku menikahimu karena nenek sakit parah. Waktunya tidak banyak lagi. Satu-satunya harapannya adalah agar aku segera menikah dan punya anak. Dan kamu adalah pilihan terbaikku saat ini. tapi, aku tidak ingin menikah. Aku susah payah baru bisa diterima di grup Yinghuo. Aku juga ingin punya pekerjaan sendiri, ingin punya karier sendiri. Kalau menikah denganmu, aku hanya akan fokus mengandung. Aku tidak mau hidup bergantung seperti burung kenari dalam sangkar emas. Apakah aku terlihat seperti orang yang suka memelihara burung kenari? Kita menikah dengan perjanjian. Sebelum anak lahir, kamu bisa terus bekerja. Setelah anak berusia 1 tahun, aku akan memberimu 1 miliar, dan kamu bebas. 1 miliar? Tentu. Karena beberapa alasan, pernikahan kita untuk sementara tidak bisa diumumkan. Apakah kamu bersedia menerima syarat ini? 1 miliar? Kalau punya uang sebanyak itu, aku bisa menjamin Ibu Shen dan adik-adikku hidup dengan layak. Dan anakku, dia juga bisa lahir ke dunia. Aku setuju. Baik. Kalau begitu, kita daftar nikah dulu, lalu pergi menjenguk nenek. Nenek tua. Nenek tua, kabar baik sekali. Tuan muda baru saja menelpon. Katanya akan membawa nyonya muda untuk menemui nenek. Dan nyonya muda sedang hamil. Benarkah? Aduh, harus disiapkan baik-baik. Betul lah. Ayo, hati-hati. Halo Tuan Muda, halo Nyonya Muda. Keluarga Direktur He sungguh meriah. Nenek. Aku bawa Shaoli datang menjenguk nenek. Cepat panggil nenek. Halo nenek. Baik. Bagus sekali. Begitu lihat kamu, buatku langsung suka. Kamu harus baik-baik pada Shaoli. Kalau nenek tahu kamu nakal padanya, nenek takkan biarkan. Tenang nenek. Aku pasti akan merawat Shaoli dengan baik. Bawakan barangnya. Ya, masuki. Ini hadiah dari nenek untukmu. Bukan apa-apa. Hanya sekadar tanda hati. Ini dikatakan sedikit. Ini dikatakan sedikit. Terimalah, ini hati nenek. Karena bos sudah menyuruh. Aku terima dulu. Nanti diserahkan lagi. Terima kasih nenek. Nah, begitu baru benar. Gelang ini adalah pusaka keluarga He untuk menantu keluarga. He diwariskan turun-temurun. Mari. Sekarang ini milikmu. Nanti kamu dan Acuan harus hidup rukun. Kalau ada waktu, sering-sering datang jenguk nenek. Nenek sangat lembut. Kesan yang dia berikan sama seperti Ibu Shen. Nenek, aku pasti akan sering datang menemanimu. Bagus sekali. Shaoli, sekarang yang terpenting adalah memulihkan kesehatanmu. Wah, sudah sore begini. Panggil Acuan, ayo pulang istirahat. Baik. Nenek istirahatlah juga lebih awal. Ya. Ayo pergi.
Direktur He, barang-barang itu aku kembalikan saat pulang. Dan ini, Simpan saja. Nenek sangat menyukaimu. Kamu sering datang. Jenguk nenek saja sudah cukup. Anggap saja milikmu. Imbalan untukmu. Sudah larut. Cepat tidur. ini. Bagaimana tidurnya? Sial. Sulit tidur di tempat baru lagi. Tak bisa tidur. Sama sekali tak bisa tidur. Sampai kapan kamu akan ribut? Kapan mau tidur? Aku benar-benar tak sengaja. Aku agak sulit tidur di tempat baru. Tak bisa tidur sama sekali. Jadi apa maumu? Dulu, saat aku tak bisa tidur, Ibu Shen bercerita untukku, terutama cerita dinosaurus kecil. Setelah mendengarnya, aku bisa tidur. Mungkin kamu bercerita. Aku bisa tidur. Maaf, Direktur He. Aku coba tidur lagi sendiri. Mungkin aku tak akan ganggu kamu. Guru-guru. Guru-guru. Dinosaurus kecil di atas tempat tidur. Berguling. Berguling lagi. Perutnya keroncongan terus mengganggu tidurnya. Ia berteriak, "Jangan berisik, jangan berisik." Dinosaurus kecil kesal menepuk perutnya. Direktur He, kita datang lagi beberapa hari lagi ya. Ya, semoga kali ini nggak susah tidur lagi. Akan ku coba. Ini untukmu. Cantik sekali. Tapi ini terlalu berharga. Aku tak bisa terima. Kau buat nenek senang. Ini hadiah untukmu. Ayo, pakai Zamrud bisa perbaiki tidur cocok untukmu. Dinosaurus kecil di kasur bolak-balik, tak bisa tidur. Perutnya keroncongan terus. Direktur He, ternyata Anda tidak seseram tampang. Berhenti. Berhenti di pinggir. Ada apa? Bukannya kita nikah diam-diam? Sudah dekat kantor. Aku naik duluan saja. Nanti dilihat salah paham. Direktur He, aku pergi dulu. Tahukah kau Masa sih? benar? Kalian ngomong apa? Jiang Li, cepat sini. Ada berita heboh. Berita apa? Kechun dan Ma Xiaoyu umumkan hubungan. Berani sekali kau. Tapi hampir mirip. Jangan bikin penasaran. Cerita cepat. Menurut kabar terpercaya, bos kita kemarin menikah. Bagaimana? Kan ku bilang, siapa dengar ini pasti kaget. Itu kan Direktur He. Lajang emas nomor 1 di ibu kota. Wanita yang bisa menaklukkannya pasti seorang cantik luar biasa. Nggak sampai segitunya lah. Jiang Li, gelang ini kok bisa ada di tanganmu? Gelangnya kenapa? Jangan pura-pura. Gelang ini kan bulan lalu dari rumah lelang Sotheby's item andalan terakhir. Harganya mencapai 30 juta dolar Amerika Serikat. Iya. Ini dia gelangnya. Siapa yang menang lelangnya? Yaitu Direktur He. Jiang Li, jujur saja. Bos besar kita gelang yang dibelinya kok ada padamu? Kalian salah lihat. Ini mana mungkin gelang lelang Direktur He? Jangan bercanda. Ini dia. Jiang Li, jangan-jangan kamu istri direktur?
Wah, kamu. Aku, mana mungkin istri Direktur He istri. Gelang ini adalah buatanku sendiri. Buat sendiri. Iya, aku beli batu permata hasil budidaya, lalu aku tiru buat sendiri. Mirip kan? Kalian semua tertipu. Kalian ngomong apa sih? Jang Li, mana mungkin istri direktur? Betul. Masa sih? Sebenarnya siapa istri direktur utama? Mudah ditebak. Direktur He tidak suka dekat wanita. Selama ini, di sisinya hanya ada satu perempuan. Maksudmu Lin Ziwei? Tentu saja Kak Ziwei. Itu teman masa kecil. Direktur He dan Kak Ziwei. Dia jenius desain perhiasan umur 20. Sudah menang penghargaan Goldsmith Inggris. Umur 24. Meraih Grand Slam. Penghargaan desain Italia. Dan yang terpenting, Kak Ziwei sekarang ada di grup Yinghua. Acuan aku pulang Ziwei, kapan pulang? baru turun pesawat 2 jam lalu. Bagaimana? Aku langsung datang melapor. Begitu turun pesawat desainer utama Departemen Desain Yinghua, aku cukup kualifikasi kan? Tentu. Selamat bergabung. Baiklah, sekarang aku karyawanmu, bos. Silakan beri perintah. Koleksi baru musim semi, kuserahkan padamu. Tak masalah, dalam seminggu, pasti ku berikan jawaban yang memuaskan. Oh ya, aku rekomendasikan seseorang meski masih magang. Tapi konsep desainnya sangat unik. Kurasa kalian bisa bertukar pikiran. Direktur He memuji seorang desainer. Ini pertama kali kulihat Jang Li. Di sekitar bos besar kita, ada orang seperti ini? Kau tak tahu? Jang Ling, kau tahu? Aku juga baru tahu. Sedang ngobrol apa? Kak Ziwei. Dia. Itu Lin Ziwei. Teman masa kecil Direktur He. Kau Jang Li, ya? Ya, Ikut aku. Acuan merekomendasikanmu padaku. Jadi asistenku. Tapi, aku mau nasihati kamu. Sebagai manusia, harus tahu posisimu. Jangan mengkhayalkan hal yang bukan milikmu. Mengerti? Gimana, Shaoli? Istri direktur memanggilmu buat apa? Dia minta aku jadi asistennya. Ah, jadi asisten istri direktur? Kamu sangat beruntung. ini. Benar-benar keberuntungan. Sudahlah, cepat kerja. Kalau ketahuan ngobrol, bisa kena marah lagi. Sudahlah, jangan dipikir. Aku cuma kerja cari uang. Bos suruh apa ya apa. Astaga, dia ternyata datang ke Yinghua. Siapa? Tadi pagi, bukannya Lin Ziwei tadi pagi ke Yinghua?
Iya, dia kenapa? Dia punya kakak kelas yang sangat hebat. Itu orang baru teknologi yang menggemparkan Inggris. Baru saja, dia datang ke Yinghuo. Ayo, ikut aku lihat, dia ganteng banget. Ayo. Lihat kan, itu dia. Shichen. Kalian kenal dia? Tidak kenal. Ayo kita kembali kerja. Hei, Shaoli. Shaoli. Benar-benar kamu? Hei. Shaoli. Lama tidak bertemu. Ayo kembali bekerja. Shaoli. Kita sudah 3 tahun tidak bertemu. Jangan begitu. Zhang Li, karena kalian kenal, kalian ngobrol dulu, aku pulang dulu. Ingat manfaatkan kesempatan. Hei Zhang Lu. Shaoli. Aku traktirmu makan. Banyak hal yang ingin kukatakan. Tak ada yang ingin kukatakan. Shaoli. Aku tahu kamu masih marah. Tapi aku juga punya kesulitanku sendiri. Kesulitan. Kita bersama 3 tahun penuh. Saat baru kuliah, kamu selingkuh dengan orang lain. Kamu dan dia kuliah di luar negeri. Sekarang kamu kembali bilang padaku, kamu punya kesulitan. Shaoli. Kita besar di panti asuhan. Hidup susah itu sudah cukup. Aku tak punya perasaan padanya. Aku hanya memanfaatkannya sebagai batu loncatan, agar mudah ke luar negeri. Hanya itu. Selama ini aku selalu memikirkanmu. Hanya kamu yang kucintai. Shaoli. Sekarang aku punya segalanya. Aku bisa beri kamu semua yang kau mau. Lepas. Shaoli. Mari mulai lagi. Lepaskan, ku bilang. Lepaskan aku. Direktur He. Kalian lagi apa? Kami tidak apa-apa. Kami hanya Sedang pacaran saja. Senior, meskipun kalian pacaran, jangan terang-terangan di kantor berpelukan. Kalau Acuan lihat, sungguh memalukan. bukan begitu. Aku bisa jelaskan. Sudahlah, Shaoli. Aku yang jelaskan. Direktur He. Maaf ya. Barusan aku terlalu impulsif. Perkenalkan diri. Aku Shichen. Acuan, ini orang yang kurekomendasikan. Senior kuliahku, Xie Chen. Algoritma pemotongan berbasis AI penemunya. Aduh, ayo jangan di sini. Sudah kupesan dekat kantor lapangan golf. Ayo sambil main dan ngobrol. Bagaimana? Oke. Shock banget. Mereka pergi main golf. Aku kayaknya nggak perlu ikut. Kamu juga ikut. Sungguh canggung. Sudahlah, anggap saja bos traktir jalan-jalan. Sudah cukup. Hah, Zhang Li, kamu bisa main golf? Pertama kali. Jangan dipaksakan. Bantu ambil bolanya. Tidak perlu ambil bola. Kalau tidak bisa, belajar saja. Aku ajarimu. Pegang stick 2 tangan. Gunakan kekuatan bahu. Gerakkan stick. Fokus. Sudah siap? 3, 2, 1. Masuk. Kan sudah kubilang, kamu sangat berbakat. Langsung bisa. Direktur He sangat perhatian. Bahkan ajar sendiri. Sudah seharusnya.
Sudah seharusnya. Acuan, aku juga karyawanmu. Ajariku dong. Kamu bisa main, tidak perlu diajar. Oke, kau tak ajar aku. Kau main sendiri saja. Zhang Li, ayo kita minum. Koktail khas lapangan ini sangat enak. Dia tak boleh minum. Dia sedang haid. Tak boleh minum. Aku tak haid sekarang. Dan kau, Bukan. Kau dulu tiap bulan selalu waktu ini. aku sungguh tidak haid sekarang. Senior, haid perempuan bisa tertunda. Kau terlalu lugu. Maaf ya. Khawatir bikin ceroboh. Kalian sangat akrab. Senior, kapan traktir aku makan permen pernikahan kalian? Kak Ziwei, aku dan dia sungguh bukan hubungan begitu. Kami kini walau tak bersama, tapi dulu kami sungguh pacar. Xiaoli cinta pertamaku. Kami teman kecil. Teman kecil. Direktur He, sungguh bukan begitu. Kami sudah lama berakhir. Tak ada lalu. Xiaoli, aku pernah bilang, seumur hidupku, hanya kau yang kunikahi. Direktur He, Tak main lagi. Acuan, aku juga pulang. Xiaoli, Aduh. Kini Direktur He pasti merasa, aku pegang uangnya. Diam-diam, di luar goda pria lain. Bagaimana jelaskan padanya? Direktur He. Halo, Direktur He. Datang ke kantorku. Oke, aku segera ke sana. Direktur He. Masuk. Apa hubunganmu dengan Shichen? Dia mantan pacarku. Tapi 3 tahun lalu, kami sudah putus. Sekarang kami tak ada hubungan. 3 tahun itu? Dia pernah ciummu di sini? Bagaimana ini? Di sini tidak, hanya cium pipi, saat masih kecil. Kau milikku, dan hanya milikku. Mulai hari ini, jangan sentuh pria manapun, bersentuhan fisik, bahkan sedikit pun tak boleh. Mengerti? Direktur He. Anak. Aku tahu batas. Mengapa? Wanita ini bisa begitu mudah goyahkan perasaanku. Direktur He. Sungguh jangan. Jangan apa? Ya. Pokoknya, Sudahlah. Tak usah godamu. Bawa makan siang ke sini. Nyonya, ini makan siang sehat Anda. Direktur He dengar Anda tak makan siang baik. Sengaja suruh koki buat dan antar untuk Anda.
Terima kasih, Direktur Gu. Setelah makan, kembali kerja. Malam aku jemputmu, pulang ke rumah kita. Baik. Kak Ziwei. Itu bekas ciuman. Zhang Li, kau berani goda Acuan? Kau tunggu saja. Bulan depan, Presiden Negara Sai akan berkunjung ke negaraan ke sini. Sangat terhormat, atasan tunjuk grup Yinghuo kami untuk rancang hadiah negara untuk tamu asing. Kamu buat rancangan awal, serahkan besok padaku. Kak Ziwei. Proyek ini terlalu penting. Perusahaan menetapkan hanya supervisor dan desainer utama yang bisa bertanggung jawab. Saat ini saya hanya magang. Magang kenapa? Saat saya magang, sudah bertanggung jawab untuk grup Aimachi Design High-End. Zhang Li, saya sedang memberimu kesempatan. Kau mau menolak saya? Saya akan berusaha menyelesaikannya. Baik. Maka saya tunggu lihat penampilanmu. Wah, istri direktur utama sekali bertindak. Langsung tingkat kesulitan neraka. Zhang Li, bagaimana kalau kau bicara ke supervisor? Minta dia bantu minta ampun. Sudahlah, tidak apa-apa. Saya bisa. Seberapa sulit pun, saya harus menyelesaikannya. Tidak boleh diremehkan oleh Lin Ziwei. Kenapa belum pulang kerja? Tahu tidak sekarang jam berapa? Sudah jam 10:30. Direktur He, maaf ya, menunda waktu pulang kerjamu. Lain kali, saya sendiri pulang saja bisa. Ini terakhir kalinya. Ayo pergi, pulang. Yinghuo bukan kamp konsentrasi. Tidak perlu begitu bersusah payah. Saya hanya ingin menyelesaikan pekerjaan sendiri dengan baik. Direktur He, Kakak Ziwei menyuruh saya mendesain rancangan awal hadiah negara kali ini. Saya belum pernah menyentuh desain setinggi ini. Bisakah kau memberi saya petunjuk? Kau bertanggung jawab mendesain hadiah negara. Ini adalah sebuah kesempatan yang sangat langka. Kau harus memanfaatkannya dengan baik. Saya jelaskan padamu ya. Mendesain hadiah negara. Paling penting ada dua hal. Pertama, tunjukkan ciri khas negeri. Kedua, harus sesuai dengan tata krama diplomatik. Misalnya, dari mereka budaya, agama, kepercayaan, dan lain-lain. Juga termasuk preferensi pribadi pemimpin mereka. Ambil contoh kali ini. Meski negara saya negara barat, tapi presiden negara saya suka budaya tradisional kita. Dan dia koleksi banyak karya seni bergaya nasional. Jadi desainmu harus banyak pakai unsur gaya negeri. Direktur He tahu banyak sekali. Pantaslah yang bangun kerajaan bisnis Yinghuo. Kamu lihat apa? Tak lihat apa? Lihat saja kalau mau. Legal. Yang kubicarakan tadi kamu sudah paham, kan? Sudah paham. Kalau begitu, ceritakan idemu. Aku berpikir begini. Sejak dulu, negara kita punya tanda keberuntungan. Karena presiden negara saya suka negara kita budaya tradisional kuno. Maka tema kita kali ini jadikan tanda keberuntungan tema. Misalnya,
Kailin. Kailin tanda keberuntungan sejak dulu. Orang dulu anggap dia punya kebajikan baik, lambang penguasa bijaksana, dan simbol kejujuran serta kebersihan. Jika kita pakai Kailin sebagai tema, tak hanya tunjukkan kita budaya tradisional kuno, tapi juga cocok untuk presiden negara saya identitasnya. Direktur He. Bagaimana menurutmu idenya? Bagus. Anak yang bisa diajar. Oh iya, aku ingatkanmu, presiden negara saya paling benci desain barat. Jadi kamu tahu harus gimana kan? Paham. Bangun nih. Ini mana? Kamu tidur sampai linglung. Bukankah sudah kukatakan, malam ini kubawa pulang ke rumahku? Kapan aku tertidur? Aku tak ingat sama sekali. Tertidur itu wajar. Kamu lagi hamil. Tubuhmu menghasilkan banyak progesteron dan estrogen, gampang ngantuk dan lelah. Tapi ini bagus. Ini artinya anak kita lagi berkembang sehat. Direktur He, kok kamu tahu soal kehamilan? Sampai segitu banyak. Aku juga baru belajar langsung praktik. Soalnya pertama kali jadi ayah. Beberapa hal harus dipelajari dulu. Aku juga mau belajar 36 jurus malam hari, buku panduan jatuhnya ibu muda. Direktur He, kamu biasa suka baca buku kayak gini? Bukan seperti yang kamu kira. Ini cuma buku biasa, panduan kehamilan. Beneran juga. Tapi sekarang beberapa pedagang biar laris, suka kasih nama yang norak. Makan malam belum lapar nggak? Lumayan. Aku suruh Koki buatkan. Tunggu. Sekarang sudah malam. Nggak ganggu mereka, kurang baik. Aku masak sendiri saja. Tidak masalah. Anda nyonya rumah. Mereka wajib layani Anda. Sudah. Berbaring lagi. Semua kelihatan enak. Cicipi cepat. Coba cocok tidak. Jika tak cocok, kita buat ulang. Enak. Enak, makan lebih. Tak sangka di perusahaan, Direktur He yang dingin juga punya sisi lembut. Oh ya, Direktur He, desain hadiah negara ini mendesak ya. Kunjungan negara ini dijadwalkan mendadak. Jadi waktu produksi desain sangat ketat. Jadi saya harap Anda, sebelum jam 5 besok, bisa tetapkan desain, ajukan untuk tinjau atasan. Bagaimana? Yang dijelaskan dulu, masih ada atau tak yang tak dimengerti? Sudah semua paham. Tenang, Direktur He. Dengan bimbingan Anda, saya pasti serahkan hasil yang memuaskan. Dan Lin Jiwei, saya akan buat dia memandang saya baru. Kak Ziwei, ini desain hadiah negara, rancangan awal. Silakan lihat. Anda sendiri buat? Ya. Kak Ziwei, apa maksud Anda? Jiang Li, desain sampah ini berani bawa ke saya? Kak Ziwei, kok bisa bilang begitu? Apalagi, kamu tadi sama sekali tak perhatikan desainku. Desain. Sampahmu ini pantas disebut desain? Apa Kailin? Awan keberuntungan. Barang usang dan norak ini, siapa suka?
Cuma desain seni Eropa. Pantas untuk itu, status bangsawan. Ini budaya tradisional kita. Kok usang dan norak? Kok tak pantas? Lagi pula, desain Eropa mereka juga dari mereka sendiri, warisan lokal. Jiang Li, makanya kamu cuma magang. Sementara aku, desainer utama. Dengan pengetahuanmu, seumur hidupmu tak capai tinggiku. Kak Ziwei, aku akui, ada jarak tertentu antara kita. Tapi untuk desain hadiah negara ini, aku tak setuju. Aku tak setuju. Presiden negara saya sebenarnya suka budaya tradisional kita, dia benci desain Eropa. Cukup. Kamu percaya omongan online yang ngawur itu. Makanya cuma bisa buat sampah. Untungnya, aku sudah tahu kamu tak andal. Buat desain sendiri. Seperti kamu, sampah pencari jalan pintas. Cepat keluar dari Yinghuo. Sekarang tahu malu. Sial. Ini akibat godamu pada cuan. Baru dapat project. Langsung desain rencana. Rencana ini. Cuan pasti suka. Aku mau dia tahu. Wanita macam apa? Pantas di sisinya. Direktur He. Rencana buatan saya. Lihatlah. Kamu yang desain? Ya, saya kerjakan sendiri. Rencana desain. Sampah. Sampah. Cuan. Kenapa bilang begitu? Rencana ini saya desain matang. Pakai gaya Eropa terkini. Gaya desain terbaik. Mentor bilang, terbaik yang dia lihat. Desain hadiah. Kamu selalu bilang Eropa. Tahu klien suka apa? Apa? Presiden Sai, klien premium ini, pasti suka desain gaya Eropa. Salah. Presiden saya suka budaya tradisional kita. Paling dia benci desain Eropa. Kamu desainer. Riset klien dasar saja tak lakukan? Prasangka. Nekat. Pantas jadi desainer? Cuan, maaf. Aku desain ulang. Lama di luar negeri. Lupa budaya tradisional kita. Tanya di departemenmu, magang Jiang Li. Biar dia ajar kamu. Rapat lanjut. Direktur He bilang, serahkan proposal sebelum jam 5. Untuk perusahaan dapat lebih banyak waktu produksi. Direktur He banyak membimbingku, aku takkan menyerah. Kak Ziwei, kuharap kau pertimbangkan lagi proposalku. Presiden negara saya sangat suka elemen Tiongkok, dan waktunya mendesak. Jiang Li, aku kasih muka, ya? Kak Ziwei, jangan salah paham. Aku hanya... Hanya apa? Hanya menertawakanku. Jiang Li, ku kasih tahu. Selama aku ada, kau jangan harap naik. Pergi. Shaolik, kenapa kau begini? Ayo. Tidak apa-apa. Tanganmu luka parah, masih bilang tidak apa-apa? Aku antarkan kau ke rumah sakit. Turunkan aku. Turunkan aku. Turunkan aku. Shechan, apa maumu? Apa yang bisa kulakukan? Shaolik, aku salah. Tapi aku peduli padamu, ingin menebusnya. Jangan tolak aku. Shechan, siapa butuh perhatianmu? Dan kau sekarang tidak pantas. Tolong jauhi aku. Aku takut suamiku salah paham. Suami. Jiang Li, kau menikah? Ya, aku menikah.
Jadi tolong jaga jarak dariku. Dia ternyata menikah. Untungnya si Chen tak lanjut ganggu. Cuma tadi, si Chen ada di pintu ruang rapat peluk aku. Seharusnya Direktur He tak lihat kan? Direktur He. Aku lihat semua. Barusan si Chen bawa kamu keluar. Kalian ngapain? Direktur He, bukan seperti yang kamu pikir. Dengar penjelasanku. Tadi aku terluka. Dia mau antar aku ke rumah sakit, tapi sudah kutolak. Kok lukanya parah banget? Percaya aku, yang kukatakan benar. Ikut aku ke kantor. Aku obati lukamu. Dia ternyata peduli padaku. Tak marah padaku. Sudah, aku pelan-pelan. Direktur He seperti ini. Sangat lembut. Nanti malam ku obati lagi. Beberapa hari ini hati-hati. Luka jangan sampai kena air. Ada apa? Gak ada. Kamu harus lebih hati-hati. Karena sekarang kamu bukan sendirian lagi. Mau ku beri pengawal? Pengawal? Tidak usah. Ini juga terlalu berlebihan. Baik. Semua menurutmu. Oh ya, kamu tadi ke ruang rapat ngapain? Aku tadi ke ruang rapat. Proposalku masih di lantai. Sudah. Ku bantu ambil kembali. Di mana? Direktur He, proyek ini mau ditentukan bagaimana? Desain Lin Jiwei tidak layak. Ku suruh dia ulang. Tidak layak. Seharusnya dibilang omong kosong, suka barat dan hina sendiri. Sama sekali tak sebagus desainmu. Tak sebagus desainku. Direktur He, kau sungguh bilang begitu ke Kak Ziwei? Tentu. Aku juga menyuruhnya belajar darimu. Tak heran Kak Ziwei saat itu sangat marah. Direktur He, Kak Ziwei, dia kepala desainer kuku. Kau bilang desainnya tak sebagus aku, lalu suruh dia belajar dariku. Kau benar-benar membuatku susah. Desainnya memang tak sebagus kau. Tentu harus belajar darimu. Kalau hal kecil ini saja dia tak bisa lakukan. Bagaimana dia pantas menjadi kepala desainer Yinghuo? Ekspresi paling tenang, ucapkan kata paling kejam. Ternyata benar kapitalis. Elemen gaya Tiongkok apa itu sangat rendah. Semua kesalahan Zhang Li ini. Entah bagaimana dia mengaruhi acuan. Sampai acuan percaya omongannya. Sudahlah. Karena acuan menginginkannya, aku terpaksa menambahkan sedikit elemen gaya Tiongkok. Maka aku terpaksa menambahkan sedikit elemen gaya Tiongkok. Tak ada perbandingan, tak ada luka. Aku mau acuan tahu. Hanya seni Eropa yang paling tinggi. Acuan, ini yang kukerjakan lembur dan buat ulang. Kau lihat. Acuan, ada masalah apa? Ada yang tak memuaskan? Aku suruh kau belajar dari Zhang Li, sudah kau lakukan? Acuan, kau bercanda. Saya desainer utama. Kau suruh saya minta nasihat, seorang magang. Magang kenapa? Desainnya lebih bagus darimu. Acuan. Kau sudah gila. Kau selalu tekankan gaya Tiongkok, terlalu norak dan murahan, tak pantas ditampilkan. Proyek ini berhenti. Saya serahkan ke Zhang Li. Apa katamu? Kau suruh seorang magang gantikan saya? Ya. Keluar.
He Yunchuan. Kau akan menyesal. Apa? Serahkan proyek hadiah negara ke aku? Tentu. Proyek ini cocok buatmu, tentu olehmu. Tapi aku tak berpengalaman. Proyek ini penting. Waktunya mendesak. Kalau Aku ada, tak usah takut. Percaya diri. Aku yakin padamu. tak sangka Direktur He begitu percaya padaku. Terima kasih untuk kesempatan ini. Aku tak akan mengecewakanmu. Aku lihat data dulu. Aku temani. Kalau hidup terus begini, seharusnya tak buruk. Hadiah negara desainanku. Temanya, Kailin menapak awan pulang. Bahan giok. Dengan Kailin dan awan keberuntungan sebagai elemen utama. Ini tunjukkan negara kita, budaya tradisional. Presiden negara saya suka sekali budaya tradisional kita. Dan, Kailin selalu tanda keberuntungan kita. Itu semua desainku. Mohon para pemimpin memutuskan. Mereka kenapa tidak bereaksi? Desainku kurang bagus? Desainmu saya puas. Bagus. Kurasa desain Xiaojiang ini sangat bagus. Oh iya. Di gudang ada sepotong giok hijau kualitas terbaik. Segera saya kirim. Besok lusa sampai. Haha. Desain sempurna plus giok terbaik. Sekarang grup Yinghua kita pasti bisa serahkan jawaban sempurna. Setelah giok hijau sampai, langsung atur pahatan. Menjelang serah hadiah negara, tinggal seminggu lagi. Semua kerja keras. Jika tak ada urusan, bubar rapat. Kerja bagus. Zhang Li, kau pikir bisa kalahkan aku? Mimpi? Halo? Tolong urus sesuatu. Hari ini giok hijau datang. Tak sabar lihat karyaku. Halo? Apa? Direktur He, konvoi angkut giok kena kecelakaan besar. Termasuk giok hijau terbaik, semua giok rusak. Apa? Kembali ke perusahaan. Beritahu semua. Rapat. Ya. Menjelang penyerahan hadiah negara tinggal 5 hari lagi. Saat ini batu giok bermasalah. Mari kita berdiskusi. Coba lihat apa ada solusi. Kita ada beberapa di gudang, batu giok cadangan. Menurutku, Tidak bisa. Batu itu kualitas biasa. Giok kelas 2. Bagaimana bisa untuk ukir hadiah negara? Tapi, ambil giok khusus lagi, waktu tak cukup. Jika terlambat penyerahan hadiah negara, atasan marah, kita tak mampu tanggung. Bagaimana kalau pakai emas murni saja? Emas murni? Produk emas murni rasanya masih kurang. Tak cocok untuk presiden seperti statusnya. Tapi saat ini tak ada batu giok terbaik. Ada ide. Direktur He, saya usul. Katakan. Perusahaan kita dulu punya batu ini giok terbaik dari Myanmar. Meski ada retak-retak. Tapi lihat, retakan dalam ini sangat cocok untuk ukir awan keberuntungan. Retakan halus di bawah sebagai bulu kailin. Sangat pas. Lalu posisi bunga ungu ini bisa jadi mata kailin. Tapi, mana ada awan di atas kailin di bawah? Begini saja. bagus. Kalau tak ada retak ini, kualitas giok ini bisa masuk 10 besar dunia.
bisa didesain jadi hadiah negara. Direktur He, ikuti saran Xiaojiang. Ini bisa selesaikan masalah. Baik, lakukan saja. Jiang Li, segera ajukan lagi draft desain. Semua departemen berikan dukungan penuh. Siap. Direktur He. Belum lama ini, Presiden Negara Tsai, Amanci, telah tiba di negara kita untuk kunjungan kenegaraan. Pemimpin kita kepada Presiden Negara Tsai telah memberikan hadiah negara buatan khusus. Kailin menginjak awan pulang. Kailin adalah simbol budaya tradisional kita, melambangkan kebijaksanaan, perdamaian, dan cinta kasih. Hadiah negara bertema Kailin dan awan keberuntungan sepenuhnya menunjukkan daya tarik budaya tradisional kita, juga menyampaikan keinginan kita cinta damai, dan mau bekerja sama dengan semua negara untuk maju bersama. Bagus sekali. Hadiah negara sudah diberikan. Tugas grup Yinghuo kali ini bisa dibilang sukses sempurna. Dan atasan sangat puas. 10 tahun ke depan, desain hadiah negara akan ditangani perusahaan kita. Saham naik 30%. Jadi, pahlawan besar saya. Mau hadiah apa? Mau hadiah apa? Apa saja boleh? Tentu. Sudah kubilang, apapun yang kau mau akan kuberi. Kalau begitu, aku ingin dengar lagi ceritamu tentang dinosaurus gurur-gurur. Kebiasaan sulit tidur di ranjang baru kambuh lagi. Biar aku obati. Hadiah negara ini Kailin melangkah di awan kembali mendapat pujian tinggi dari dalam dan luar negeri. Disebut sebagai hadiah negara terbaik dalam 20 tahun terakhir. Rakyat kami percaya, seiring kuatnya negara, budaya tradisional kita akan kembali bersinar di panggung seni dunia. Bersinar gemilang. Jiang Li, kamu si imut ini. Kalau aku tak usir kamu dari Yinghuo, namaku bukan Lin. Aku sudah keluar. Jiang Li, aku harus dinas mendadak. Sudah kuatur sopir baru menjemputmu. Aku lihat dia. Nyonya muda, silakan naik. Jiang Li, sudah kuduga kamu tak mungkin cuma punya satu sponsor. Nanti, saat semua karyawan tahu sifat aslimu, lihat kamu masih bisa betah di perusahaan. Ah, nabrak kemana? Jalan nggak lihat. Wah, bukannya ini selebriti perusahaan kita? Kamu kenal aku? Siapa sih yang nggak kenal? Sudah kuduga, magang kecil-kecilan bisa urus desain hadiah negara. Ternyata ada backing. Mereka bicara Direktur He? Apa hal itu terbongkar? Jangan banyak bicara sindiran. Apa maksud latar belakang? Jiang Li kami murni mengandalkan kemampuan sendiri. Masih keras kepala? Kemampuan apa? Kemampuan cari sugar daddy tua untuk naik jabatan. Pria tua apa? Sugar daddy-mu itu. Coba lihat sendiri, di forum. Video tentangmu. Paling viral di kantor sekarang. Sudahlah, jangan buang waktu dengannya. Dia ini bau amis sekali. Pagi-pagi buta udah ketemu orang menyebalkan. Sial bener. Jiang Li, kau baik-baik saja? Ya. Aku mau lihat siapa yang menyebarkan fitnah tentangmu. Jiang Li, di forum sekarang, videomu sedang viral, mereka bilang kau disokong sugar daddy. Dan proyek itu kau dapat, karena koneksi belakang. Postingannya juga viral, banyak yang menghinamu. Bagaimana ini? Cepat cari solusi, jangan biarkan difitnah seperti ini. Cari cara. Tapi apa yang bisa kulakukan? Kecuali beritahu He Yunchuan. Jiang Lu, kau pulang dulu. Aku mau telepon. Halo, Jiang Li. Direktur He. Aku butuh bantuanmu. Bisa? Ya, katakan. Di kantor, ada yang memposting, bilang aku disokong pria tua. Mereka juga bilang, proyek hadiah negara, ku dapat karena bantuan pria, padahal tidak benar. Aku... Xiaoyu, periksa. Siap. IP-nya dari kantor kita. Aku segera lacak lokasinya. Penulisnya Lin Ziwei. Jiang Li, ini aku tangani. Tenang. Aku ada. Oke. Karena Direktur He setuju,
Urusannya pasti cepat selesai kan? Proyek baru mulai segera. Ayo rapat. Tapi Jangli, kamu kecuali. Kamu yang rela hina diri, tak tahu malu, tak layak ikut proyekku. Kaziwe benar. Bahkan proyek pun dengan orang tak tahu malu, bekerja bareng. Aku jijik. Iya, departemen desain punya orang begitu. Aku malu. Lin Ziwei keterlaluan. Dia yang buat rumor. Bahkan hina aku di publik. Lin Ziwei, kamu yang fitnah aku. Postingan itu kamu. Cukup. Aku tak mau dengar omong kosongmu. Cepat rapat. Jangli, Kamu juga ikut rapat. aku duluan. Jangan banyak pikiran. Pasti ada solusi. Santai Jangli. Tak apa. Direktur He pasti bantu. Departemen berita ini, kenapa diam saja? Postingan itu malah tak dihapus, malah makin populer. Jangli, gimana? Aku duluan pulang. Santai saja, besok mungkin baik. Jangan buru-buru pergi dulu. Perintah direktur, semua orang, kumpul di depan perusahaan, bersama-sama. Periksa mata. Periksa mata. Hayo, aku paham sekarang. Kenapa Direktur He suruh kita periksa mata? Ini biar kita buka mata lebar-lebar. Jangan kayak orang tertentu. Demi uang. Merosot sendiri. Jangli, lihat saja kau bisa. Nempel di Yinghuo berapa lama? Direktur He ini juga. Sekarang semua orang membicarakanmu. Masih suruh kita kumpul. Periksa mata apa? Ini kan, mendorongmu ke api. Coba lihat mobil itu. Itu bukan mobil di postingan itu? Iya, itu, mobil itu. Masa sih? Jangli mau sugar daddy-nya? Tampil terbuka? Direktur He, Tidak mungkin. Jangan-jangan yang menanggung Jangli. Jangli. Naik. Ada apa ini? Postingan di forum juga dihapus? Direktur He. Dia sedang membelaku? Jangli. Kemari. Jangli, dasar kau manis. Direktur He, kau lakukan ini. Apa tidak kurang tepat? Kurang tepat apa? Tentu karena kita menikah diam-diam. Cukup hapus postingan saja. Dia pasti cari cara mudah. Sambil pulang ke kantor diselesaikan. Sama sekali tak pertimbangkan perasaanku. Hei, dasar tak tahu diri. Aku balik baik hati membantumu jaga gengsi. Kamu malah cemberut padaku, iya kan? Kamu sengaja kembali. Tentu saja. Kamu sengaja kembali untuk atasi masalahku. Tentu saja. Kamu mau ganti bagaimana? Terima kasih. Hanya cukup ucap terima kasih. Kamu mau apa lagi?
Aku mau. Lain kali dinas harus bawa kamu. Kenapa? Sehari tak jumpa kamu, langsung rindu sekali. Sudahlah. Kita malam ini pulang ke rumah nenek makan. Nenek sangat rindu kamu. Baik. Ayo, makan banyak. Terima kasih, Nenek. Shaoli, hari-hari ini sangat berat kan? Acuan, sudah merawatmu baik? Tak berat, Nenek. Aku tak mual hamil. Dia rawatku baik. Ayo, makan udang. Selama bertahun-tahun ini, aku pertama kali lihat acuan pada perempuan. Sangat perhatian. Nenek, jangan bicara. Baiklah, tak bicara lagi. Oh ya, Shaoli, kamu sekarang sudah 3 bulan? Sudah? Periksa kehamilan? Oh, aku takut Shaoli terlalu capek, jadi panggil dokter ke rumah untuk periksa dia. Rumah tak punya alat khusus. Kandungan sudah besar, lebih baik ke rumah sakit spesialis. Periksa agar tenang. Oke, besok ku temani kau periksa. Dokter, bayi berkembang baik? Janinnya sangat sehat. Lihat, tangan kaki kecil bayi sudah tumbuh. Ini tangannya. Ini kakinya. Bagus, bayi sehat. Terima kasih, Zhang Li. Kok kalian bersama? Lagi dari kebidanan? Aku... Zhang Li, kau bohong dulu bilang sudah menikah, ternyata selingkuhan bosmu, dan hamil anaknya. Jangan ngawur. Sudahlah, jangan bohongin orang, bohongi diri sendiri. Kau anak yatim miskin kok? He Yun Chuan mau nikahi kau? Dulu aku masih sayang padamu, ingat kenangan lama. Tak kuduga kau sudah berubah jadi... Jaga mulutmu, Zhang Li istriku. Kami suami istri sah. Mungkin dia sama sekali tidak... Kau yang tak pantas. Mulai hari ini, jangan ganggu istriku lagi. Kau akan kuhilangkan di Yuehai. Ayo istri, pulang. Direktur He, kenapa tadi kau beritahu si Chen hubungan kita? Bukankah kita menikah diam-diam? Bisa juga tidak dirahasiakan. Maksudmu? Kurasa, hidup begini bersamamu selamanya juga tak buruk. Seumur hidup? Tapi, bukankah kau ingin menikahi Lin Jiwei? Lin Jiwei? Apa hubungannya dengan dia? Aku tak suka dia. Selain kamu, tak pernah terpikir menikahi orang lain. Ternyata Direktur He tidak suka Lin Jiwei. Juga tak berniat menikahinya. Tapi, kalau hubungan kita diumumkan, pekerjaanku, apa akan kena dampak? Sudahlah. Jangan pikirkan itu. Mengumumkan hubungan adalah keinginanku sendiri. Aku akan menghargai keputusanmu. Aku lakukan ini hanya ingin katakan, Zhang Li, aku cintamu. Asal kau mau, aku siap menemanimu kapan saja. Mengumumkan hubungan kita.
Zhang Li. Aku cinta padamu. Tak kusangka. Direktur He bilang menyukaiku. Zhang Li. Jangan dulu ke kantor. Lin Ziwei sedang memakimu. Memakiku? Apa katanya? Dia marah kau ambil proyeknya dan rampas prianya, merusak hubungan orang. Apa? Sekarang semua di perusahaan mengasihaninya, bilang dia kasihan. Bahkan, Sao mau mengucilkanmu. Zhang Li, kalau gitu coba lagi cari direktur He. Minta dia belain kamu. Lin Ziwei keterlaluan banget. Pura-pura jadi istri direktur, masih fitnahin aku terus. Nggak bisa. Aku nggak bisa tahan lagi. Kalau terus nahan, aku jadi pengecut. Zhang Li, mau kemana? Konfrontasi sama Lin Ziwei. Aku baru lihat orang yang seberani ini. Istri direktur di sini, dia masih berani muncul. Kenapa aku nggak boleh muncul? Aku bukan orang itu. Lin Ziwei juga bukan istri direktur. Dia bohong. Zhang Li, jangan asal ngomong. Aku nggak asal ngomong. Kalau nggak percaya, Direktur He ada di kantor. Aku bisa panggil dia keluar, tanya langsung. Si Jiang ini kok pede banget? Jangan-jangan hubungannya sama He Yunchuan lebih dalam dari yang kukira. Jiang Li, jangan sok jago di sini. Kamu siapa? Sampai berani panggil acuan? Kamu nggak punya malu? Nggak apa-apa. Aku yang malu. Kata Kak Ziwei benar. Hal kayak gini, kalau libatkan direktur He, nggak baik. Iya, mau buktiin identitas Kak Ziwei itu gampang. Rumah Direktur He kan di Istana Awan Puncak. Suruh Kak Ziwei, tuan rumahnya, ajak kita lihat-lihat. Udah selesai urusan. Ya Kak Ziwei, bawa ini. Si manis tak tahu malu. Pergi lihat baik-baik Istana Awan Puncak. Biar dia tahu siapa nyonya asli keluarga He. Baik, mari ke Istana Awan Puncak. Tapi, Lin Ziwei, berani kau bawa kami? Jiang Li si manis ini berani menantangku? Tapi dalam situasi ini, aku tak bisa menolak. Baik. Pergi saja. Lin Ziwei benar-benar setuju. Tapi dia bahkan tak bisa masuk pintu keluarga He. Zhang Li, kau benar ke rumah direktur He. Aku khawatir Lin Ziwei akan berbuat jahat padamu. Tidak akan. Lulu, aku jujur saja. Akulah istri Direktur He. Apa? Jangan bercanda. Aku serius. Kalau tak percaya, aku tunjukkan. Wah, ternyata ini rumah Direktur He. Sungguh indah. Sayangnya, ada orang yang akan dihajar habis-habisan di tempat secantik ini. Baik. Mari kita lihat siapa yang kena hajar. Lin Ziwei, diam saja apa? Buka pintunya, biarkan kami masuk. Selamat datang pulang. Untung dulu waktu kecil pernah ke rumah acuan, jadi tahu sandinya. Sandi rumahnya ternyata tak diganti. Sungguh Tuhan menolongku. Semua, masuklah. Terutama kamu. Masuk, lihat baik-baik untukku. Aneh. Bagaimana dia tahu kodenya? Zhang Li, lebih baik kita pergi. Aku tidak bohong. Aku sungguh istri Direktur He, karena He Yunchuan mencintaiku. Aku tak perlu khawatir. Ayo kita ungkap dia. Wah, rumah direktur He sangat cantik, seperti istana. Aku bisa melihatnya sekali. Mati pun berharga. Sekarang, bisa pastikan identitasku? Ya.
Tentu saja. Oh ya, Kak Lin Jiwei. Kenapa tidak kulihat foto pernikahanmu dengan Direktur He? Dia sama sekali bukan istri direktur. Dari mana foto pernikahannya? Aku bicara jujur. Akulah istri direktur yang asli. Hahaha. Zhang Li, kamu gila? Andai bukan Kak Lin, bawa kami ke rumah Direktur He, kamu pun tak bisa masuk. Berani klaim sebagai istri direktur. Zhang Li, kamu terlalu keras kepala. Kak Lin Ziwei, Anda tunjukkan saja foto dengan Direktur He. Keluarkan untuk dia lihat. Buat dia putus asa. Pantaskah dia lihat foto nikahku? Zhang Li. Orang boleh bermimpi. Tapi jangan berkhayal. Aku selidikimu. Anak panti asuhan miskin. Sebulan lalu masih melayani para tamu di klub biliar. Acuan kehilangan akal. Kau pikir bisa merebut posisinya? Zhang Li, apa kau benar istri Direktur He? Ini rumah Direktur He. Kalau bicara sembarangan, akibatnya serius. Aku benar istri direktur He. Kalau tak percaya akan kubuktikan. Palsu takkan jadi nyata. Nyata takkan jadi palsu. Lin Ziwei tak berani buktikan. Aku berani. Karena akulah istri direktur utama yang sesungguhnya. Ali, kau benar istri Direktur He. Sial bencana. Dia ternyata istri direktur utama. Aku sampai memanggilnya si imut, menghinanya, tak tahu malu. Lin Ziwei, He Yunchuan bilang padaku dia tak suka padamu dan tak pernah janji menikahimu. Kau yang selalu mengatasnamakan istri direktur utama berbuat semena-mena di perusahaan. Yang tak tahu malu justru kau. Si imut berani merebut acuan dariku. Berani merebut posisi istri direktur utamaku. Aku habisi kau. Lin Ziwei, kau gila? Ini rumah Ali, rumahnya. Layakkah dia? Hari ini akan kuseret dia keluar. Kalian tangkap dia. Aku beri kalian 500.000 per orang. Kalian mau apa? Kalian gila. Zhang Li itu istri Direktur He. Zhang Lu. Zhang Lu. Zhang Li. Antekmu sudah tumbang semua. Sekarang kau mau bagaimana? Zhang Lu. Zhang Lu, kau baik-baik saja? Kak Ziwei, lebih baik kita hentikan. Kepala Zhang Lu sampai berdarah. Dasar tidak berguna. Darah segini tidak akan bikin mati. Aku tambah 500.000 lagi per orang. Ayo. Lepaskan aku. Kalau mau uang, aku juga bisa kasih. Kau anggap kami anak 3 tahun? Kami sudah berani lawan kau, maka habisi saja. Zhang Li, hari ini akan kuhajar kau. Lin Ziwei, kusarankan kau berhenti sekarang. Kalau He Yunchuan tahu kau perlakukan aku begini, dia pasti tak akan melepaskanmu. Berani kau ancam aku pakai He Yunchuan? Kau kira diri kau ini apa? Cuma gadis miskin dari panti asuhan. Entah pakai cara apa bisa naik ke ranjang He Yunchuan. Lantas mengira bisa jadi Phoenix? Akan kulihat. Kalau wajahmu rusak, masih maukah He Yunchuan padamu? Lin Ziwei, kumohon. Bagaimana ini? Siapa yang bisa menolongku? Batu giok bulan depan itu sangat penting bagi kami. Harus dijaga dengan baik, jangan sampai ada masalah. Ya,
Halo, kalian kenapa? Direktur He. Kami di Istana Awan Puncak. Cepat tolong Jiang Li. Jiang Li, siapkan mobil cepat. Baik. Pukul Aku mohon berhenti memukul. Aku hamil apa? Kamu hamil? hal hari ini. Lepaskan aku hari ini. Aku takkan bicara, takkan kukatakan pada He Yunchuan hal hari ini. Kak Ziwei, dia hamil anak Direktur He. Kalau dia mau maafkan kami, Bodoh, dia bohong. Aku berkata benar. Asal kalian lepaskan aku. Lihat baik-baik luka di tubuhnya. Kalian yang buat. Kira dia akan maafkan kalian? lalu kami harus bagaimana? Dia pasti mengandalkan anaknya. Tanpa anak, He Yunchuan takkan mau dia tahan dia. Direktur He, cepat datang. Ali, tolong Ali. Lebih cepat ya. Ya. Jiang Li, Jiang Li, Jiang Li, Jiang Li, kamu baik-baik saja? Anakku Direktur He. Cepat panggil ambulans ya. Ya. Chuan, aku bisa jelaskan. Lepaskan. Lepaskan. Nyonya, He terluka parah. 2 tulang rusuk patah, lengan patah. Banyak luka luar di sekujur tubuh. Cari dokter terbaik. Jangan sampai dia berbekas luka. Ya. Bagaimana kondisi anaknya? Anaknya sama sekali tidak terluka. Sebenarnya Nyonya He seharusnya tidak terluka seberat ini. Tapi demi melindungi anaknya, hampir sendirian menahan semua pukulan kasih ibu sejati. Jiang Li, dendam ini akan kubalaskan untukmu. Bagaimana He Yunchuan akan menghadapi aku? Seharusnya dia takkan berbuat apa-apa padaku. Lagi pula keluarga kami bersahabat lama. Chuan, Chuan, aku salah. Maafkan aku kali ini. Aku tak berani lagi. anak. Chuan, sakit sekali. Rasa sakit ini tak sebanding lukamu pada Jiang Li masih jauh. Chuan, lihatlah persahabatan lama kedua keluarga kami. Beri aku kesempatan lagi. Aku rela bersujud pada Jiang Li dan mengakui kesalahan. Mulai hari ini di Yue Hai tak ada lagi keluarga Lin. Setiap penderitaan Jiang Li akan kubuat kalian bayar ratusan ribu kali lipat. Pukul mereka. Chuan,
He Yunchuan Xiaoli, kau sadar dia pelan-pelan anak. Bagaimana kondisi anaknya? anaknya aman. Kau menjaganya dengan baik. Selama anak baik-baik saja. Aku jadi lega. Dasar kamu. Kamu harus utamakan keselamatanmu sendiri. Tapi kalau aku hanya peduli diriku, bagaimana dengan anak itu? Dibanding bayi, aku lebih peduli kamu. Jangli, di dunia ini, aku hanya butuh kamu. Perkataanku sudah kamu ingat? Oh ya, Zhang Lu juga terluka? Bagaimana keadaannya? Dia sudah keluar rumah sakit. Kalau begitu, Lin Ziwei bagaimana? Aku sudah beri dia hukuman setimpal. Kuhancurkan wajahnya dan gulingkan keluarga Lin. Jadi, dia sudah gila. Dan dua kaki tangannya sudah kukirim ke Myanmar untuk menambang. Kusuruh mereka tebus dosa sampai mati untuk hari itu. Terima kasih telah membelaku. Antara kita tak perlu kata itu. Selama kamu koma, nenek sangat khawatir. Setelah kita keluar rumah sakit nanti makan di rumah nenek, ya dia sangat rindu kamu. Baik. Jiang Li berlagak polos di hadapanku. Pada dasarnya kan cuma mau nikahi orang kaya, nikahi He Yunchuan. Layakkah kamu? Halo, tolong uruskan sesuatu. Nenek. Xiaoli, hari-hari ini kamu sudah banyak menderita. Lihat, jadi kurus sekali. Perlu banyak asupan. Nenek, saat saya dirawat, kamu sering kirim makanan dan suplemen. Mana mungkin kurus? Saya sebelum masuk rumah sakit malah tambah 2 kilo. Nenek bilang kurus, ya berarti kurus. Kamu sekarang berdua harus banyak makan. Nanti saya suruh mereka buat masakan favoritmu. Baik, semua ikut nenek. Zhang Li, baiklah. Nanti setelah makan, nenek ada hadiah untukmu. Merayakanmu karena desain hadiah negara sangat sukses. Itu hanya pencapaian kecil. Bagaimana bisa kecil? Hadiah negara yang kamu desain dinilai terbaik nasional untuk desain nasional. Dan lagi, minggu depan penghargaan, siaran langsung nasional. Benarkah? Benar. Dan lagi, saya angkat telepon dulu. Luar biasa. Halo. Direktur He, penghargaan desain terbaik Nyonya He akan dibatalkan. Apa? Apa? Panitia baru beri kabar. Ada yang anonim bocor di internet. Nyonya adalah kekasih Presiden Ying Huo. Hadiah negara didesain orang lain. Direktur He main belakang. Dikirim atas nama Nyonya. Kabar ini di internet sebabkan kegemparan. Jadi panitia akan batalkan penghargaan Nyonya dulu. Dan lakukan investigasi. Bagaimana bisa? Segera selidiki ketat. Siapa yang posting anonim, saya sendiri hubungi panitia. Jangan takut, aku di sini untukmu, ini milikmu, takkan bisa direbut siapapun. Yang tak bisa kudapat, jangan harap orang lain mendapatkannya. Jiang Li, jangan salahkan aku. Kau yang memaksaku menghancurkanmu. Jalani. Ya. Direktur Xie, ada yang menghalangi jalan. Bawa dia keluar,
Lepaskan Direktur He, postingannya ternyata dia yang buat. Si Chen, kenapa kau lakukan ini? Aku cuma tak suka caramu mendaki dengan cara apapun. Direktur He, kau berasal dari keluarga kaya ternama, tapi menikahi wanita berstatus rendah seperti ini. Tidakkah kau takut dijek kalangan orang kaya? Kenapa aku harus diejek? Istriku baik hati, cantik, berbakat. Dibandingkan nona keluarga kaya yang tak berguna, siapa yang bisa seperti istriku mendesain hadiah negara yang dipuji dunia? Bisa menikahi Jiang Li adalah kehormatanku. Kau begitu kaya, mungkinkah kau setia mati pada seorang wanita? Pikirkan di penjara. Bawa dia ke kantor pengawas tindak tegas. Ayo, Suamiku, kau sangat tampan. Suamimu kapan tidak tampan? Suami setiap hari tampan dan sangat hebat. Pahlawan besarku. Di tempat lain aku lebih hebat. Mau coba? Sekarang mungkin belum bisa. Kata dokter, pelan-pelan boleh. Suami Aku di sini,